Malam itu langit tampak biasa, gelap, tenang, dan diam. Tapi jauh di balik cakrawala, sebuah rudal balistik meluncur tanpa suara. Menembus atmosfer, membawa pesan kematian yang tak bisa ditolak. 3.000 pasukan Givati baru saja tiba. Mereka tidak tahu bahwa waktu mereka hanya tinggal hitungan menit. Senjata disiapkan, barak penuh, komunikasi aktif. Tapi semua itu tak berguna ketika cahaya pertama dari ledakan menyapu bumi. Ledakan itu bukan sekadar serangan. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Asap membumbung, tanah bergetar, tubuh beterbangan. Dunia berubah dalam satu hentakan. Inilah cerita yang tak akan disiarkan di TV. Cerita yang disembunyikan di balik rapat darurat dan protokol militer. Tonton sampai habis. Karena di balik api dan abu ini, ada kebenaran yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan menghilang. Langit perbatasan Israel masih gelap ketika sinyal peringatan pertama muncul di radar militer. Pukul 1.37 dini hari, Pusat Kendali Udara mendeteksi benda asing berkecepatan tinggi yang melintas dari arah timur. Tak ada suara, tak ada ledakan. Hanya derit monitor yang mengirimkan kode merah ke seluruh basis militer di selatan Israel. Di markas utama Givati Brigade, Komandan Yonatan Elbaz tengah memimpin pengarahan untuk 3.000 pasukannya. Mereka baru saja menyelesaikan rotasi dari Hebron dan bersiap untuk operasi pembentukan perimeter keamanan baru. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, langit akan terbelah dan bumi akan menjadi kuburan massal. Pukul 25. Langit di atas Negev berpendar aneh. Cahaya merah keemasan menyeruak dari kejauhan. Beberapa prajurit yang sedang berjaga melihat kilatan itu, mengira itu hanyalah latihan biasa. Namun, suara gemuruh yang menyusul langsung mematahkan asumsi mereka. Gemuruh itu bukan dari tank, bukan dari jet tempur, melainkan dari langit itu sendiri. Rudal balistik jarak jauh buatan Iran, tipe Horamshah 4, menembus atmosfer dengan kecepatan supersonik. Sasaran utama, pangkalan militer tempat Givati Brigade bermarkas. Sistem pertahanan udara Israel sempat mencoba mengintersep, tapi rudal ini telah dimodifikasi dengan teknologi siluman yang menyamarkan jalur panas dan jejak radar. Pukul 28. Ledakan dahsyat menghantam titik tengah basis Givati. Suara menggelegar menembus bumi, mengguncang radius 30 km. Bola api raksasa menjulang, membakar barak, gudang amunisi, dan ratusan kendaraan tempur sekaligus. Tanah retak, asap tebal membumbung hitam. Jeritan terdengar, namun segera hilang dalam kobaran api dan runtuhan besi. Komandan Yonatan sempat memberi perintah terakhir melalui radio. Semua unit berlindung. Ini serangan langsung. Lalu, hening. Satelit militer yang mengamati dari atas hanya merekam satu hal. Kilatan besar, lalu bayangan diam, tak bergerak. Sensor panas menunjukkan angka mengerikan. Semua makhluk hidup di area ledakan utama hilang dalam waktu kurang dari 4 detik. Ratusan pasukan terbakar hidup-hidup. Sisanya tertimbun reruntuhan beton dan logam. Di Teheran, di sebuah ruangan bawah tanah yang dijaga ketat, Jenderal Rahmani menatap layar tanpa ekspresi. Ia hanya berkata pelan, "Mereka membangun kekuatan dengan senjata. Kami membalas dengan keheningan surgawi." Israel gempar. Sistem komunikasi selatan terputus total. Drone pengintai yang dikirim dari pusat hanya menangkap citra kelabu. Tanah yang menghitam, api yang belum padam, dan puluhan tubuh berserakan tak utuh. Tim penyelamat dilarang masuk hingga area dinyatakan aman dari bahan peledak sekunder. Namun, kehancuran belum selesai. Radar kembali menangkap pergerakan. Bukan 1, bukan 2, tapi 6 rudal lain diluncurkan dari arah Teluk Persia. Sasaran belum jelas. Tapi dunia tahu, malam ini, sesuatu telah berubah. Dan 3.000 prajurit Givati tak akan pernah kembali. Pagi belum menyingsing saat guncangan kedua mengguncang selatan Israel. 6 rudal tambahan melesat dalam formasi terkoordinasi. Tidak seperti rudal pertama yang menghancurkan pangkalan Givati secara frontal, gelombang kedua ini diarahkan ke titik-titik strategis, sistem radar, menara komunikasi, dan fasilitas penyimpanan rudal Tamir milik Iron Dome.
Dalam hitungan menit, pertahanan utama Israel lumpuh. Di ruang kendali militer Tel Aviv, situasi darurat nasional telah diumumkan. Para jenderal, dengan mata merah dan suara gemetar, tidak hanya dihadapkan pada kehancuran total brigade paling elit mereka, tetapi juga pada kebisuan yang menyelimuti area ledakan. Tak ada sinyal, tak ada tanggapan dari tim penyelamat. Seolah seluruh lokasi telah berubah menjadi zona kematian. Sementara itu, di tempat yang tak bisa dijangkau radar Israel, pasukan Iran merayakan kemenangan mereka dalam keheningan. Namun, di balik layar, ini bukan sekadar serangan militer. Serangan rudal ini ternyata merupakan bagian dari misi balasan rahasia atas operasi intelijen Israel yang gagal menyabotase fasilitas nuklir Fordow sebulan sebelumnya. Menurut laporan rahasia yang berhasil bocor ke media asing, Iran telah memantau aktivitas pasukan Givati selama berbulan-bulan. Mereka tahu kapan Givati akan dikumpulkan dalam satu titik, dan mereka sabar menunggu saat yang tepat. Hari itu pun datang, dan mereka menghantam dengan akurasi presisi, menjadikan malam kelabu sebagai simbol kekuatan balasan yang terencana. Sisa-sisa pasukan penyelamat Israel yang tiba di lokasi kehancuran terkejut melihat pemandangan mengerikan. Ratusan tubuh prajurit tak dikenali lagi. Beberapa hangus terbakar. Lainnya terpotong-potong oleh ledakan sekunder. Medan penuh serpihan logam, tulang, dan puing-puing kendaraan militer. Para personel medis hanya bisa berdiri kaku, tak mampu bergerak. Trauma memenuhi udara, sama beratnya dengan bau mesiu dan darah. Di Knesset, Perdana Menteri Israel berdiri di hadapan publik. Suaranya serak namun tegas. Kami kehilangan 3.000 pahlawan dalam satu malam. Dunia harus tahu bahwa ini adalah deklarasi perang. Tepuk tangan tak terdengar. Tak ada yang bersorak. Semua diam. Duka terlalu besar untuk dibungkus retorika. Di luar negeri, reaksi beragam. Amerika Serikat mendesak deeskalasi. Rusia memuji strategi Iran secara halus. Tiongkok menyerukan perdamaian sambil diam-diam memperkuat hubungan dagangnya dengan Teheran. Sementara itu, rakyat Israel mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin sistem pertahanan terbaik di dunia bisa dilumpuhkan dalam satu malam? Beberapa hari kemudian, drone pengintai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah kawah bekas ledakan, sebuah benda logam besar ditemukan terkubur sebagian. Itu bukan bagian dari rudal. Itu adalah kapsul data, mengandung rekaman video dan koordinat, dikirim langsung oleh pihak Iran sebagai pesan. Isinya hanya satu kalimat. Untuk setiap nyawa yang kalian ambil di tanah kami akan menukar 1.000 nyawa kalian dengan diam yang memekakan. Israel kini dalam dilema. Pembalasan akan berarti perang terbuka skala besar. Tapi diam berarti mengakui kelemahan. Dunia menahan napas. Timur Tengah kembali berada di ambang kehancuran total. Dan malam itu, nama Givati bukan lagi simbol kekuatan. Ia menjadi pengingat bahwa dalam perang modern, kehancuran bisa datang dalam satu malam, dari langit yang tak bersuara.